Oke, anak-anak, sudah terlihat di layar yang online? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, saya coba tanya ke Faizal Ma'ruf. Apa sudah yang kamu baca tadi, dapat apa kamu? Iya, Ustaz. Iya, apa? Tentang momentum, Ustaz. Ya, boleh jelaskan, terserah. Yang kamu baca jelasin, terserah apa aja. Momentum itu memiliki lambangnya itu P. Oke. Termasuk besaran fisika yang melibatkan skala dan besaran vektor. Bagus ya. Betul, itu yang sudah dikasih tahu ke Anissa juga ya. Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Contoh, pernah main bola kasti? Kenapa kalian kok refleks menghantam bola itu? Dan kenapa bola itu pada saat dihantam, kenapa kok bergeraknya kembali? Itu adalah salah satu kenapa kok kalian tuh pas ngantemnya itu kena, karena momentumnya tepat seperti itu. Nah, kita akan belajar itu momentum dan impuls, ya. Salah satu aplikasi yang kita tidak sadar bahasanya itu adalah penerapan hukum fisika seperti itu ya. Oke, anak-anak, kalian selama kelas 1 dan kelas 2 kalian akan belajar tentang fisika klasik. Ini belajar fisika klasik ya, kelas 1 sampai kelas 2. Nanti kelas 3 itu baru belajar fisika modern. Yang dicetuskan sama Stephen Hawking, terus Albert Einstein, dan lain-lain seperti itu. Yang ini rata-rata semua dicetuskan sama Bapak Sir Isaac Newton. Nah, seperti itu ya. Semuanya ini yang kalian pelajari di SMP itu semua Pak Newton semua. Pak Newton. Pak Sir Isaac. Nah, Sir Isaac. Sir Isaac. Oke. Kita akan belajar mengenai momentum. Hasil kali antara massa dan kecepatan. Kalau kita tuliskan dalam matematisnya atau rumusnya, tadi sudah dijelaskan sama Ma'ruf tadi, bahwasanya momentum itu lambangnya P. Nah, di sini ada satuannya kilogram meter per second, atau nama lainnya itu adalah Newton. Ya, Newton. Saya tulis Newton seperti itu. Kok namanya 2? Newton. Nah, seperti itu. Terus di sini adalah massa benda, satuannya harus kilogram. Ingat ya anak-anak ya. Kalau di soal, kalau satuannya gram dirubah ya, dirubah menjadi kilogram. Kecepatannya meter per second. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak, baik online maupun offline? Isi Ustaz. Nah, Fafa nulis apa? Nulis apa? Itu aja, nanti aja dilihat ini. Oh iya, remedinya sudah apa belum? Hah? Apanya? Gak bisa apa? Ya. Ya. Oke, kita lanjutin. Benda dengan massa 1 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Ya udah, nanti setelah pembelajaran kerjakan hari ini ya. Kan nggak ada jam waktu lagi. Oke ya, benda dengan massa 1 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Berapakah momentumnya? Tadi rumusnya momentum apa tadi? M kali V ya. Jadi tinggal kamu masukkan aja P sama dengan M kali V. Ya, masanya berapa di sini? 1 kg. Kecepatannya 2 meter per second. Maka jawabannya yang B. Oke. Yang bawahnya kalian kerjakan. Ya, kalau sudah ditulis. Sudah 10.
Oke, jawabannya nanti yang online dikerjakan ya. Sekarang yang ini, benda bermassa sangat besar, tetapi benda itu tidak bergerak. Bagaimana momentumnya? Yang kecil, yang nol atau yang besar? Yang nol. Kenapa? Karena rumusnya dari momentum itu apa tadi? P sama dengan M kali V. Terus di sini bendanya nggak bergerak. Kalau nggak bergerak maka kecepatannya berapa? 0. Maka M dikali 0. M kali 0 berapa? 0 kan? Jadi momentumnya itu 0. Tadi satuannya momentum apa? Newton ya. Atau kilogram meter per second ya. Meter per second kan gini. Bisa kalian tulis jadinya gini anak-anak. Kilogram meter S-1. Untuk yang online nggak apa-apa, screenshot nggak apa-apa, nanti saya beri. Terus yang bawah, ini yang bisa kita analisis ya, rumus dari momentum itu apa? Ya ini ya, P sama dengan M kali V. Ini diibaratkan bola manakah yang momentumnya lebih besar? Ya, di sini misalkan bolanya masanya sama, maka momentum yang paling besar yang mana? B. Yang B ya, yang kecepatannya B. paling besar. Nah, maka yang B gitu jawabannya. Sehingga saya bisa memberikan kesimpulan ya anak-anak ya. Jika masanya diperbesar, maka momentumnya juga diperbesar. Jika jika kecepatan itu diperbesar, maka momentumnya juga diperbesar seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Baik online maupun offline? Kalian bawa dua remedinya nggak? Atau ada yang nggak bawa? Kalau nggak bawa nanti diambil di asrama, nanti kembali ke sini. Ya, nanti kerjakan bareng, oke? Ya, dan bisa saya masukkan ke nilainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak, baik online maupun offline? Ya, niat saya itu memang remedi itu, niat saya pembahasan soal itu tak anggap remedi aja, gitu. Cuma kan karena saya ngejar waktu juga, jadi mohon pengertiannya aja. Jadi kalian langsung aja kalau pengen minta, nggak paham Ustadz, saya mau coba dibahas soalnya Ustadz, gitu. Nggak apa-apa, saya juga tak hitung itu remedi. Yang penting kalian paham. Intinya saya itu belajar itu saya ngajar itu biar kalian paham. Kalau remet ngerjakan soal baru gitu kan takutnya nggak paham kan. Nah, seperti itu. Sekarang yang ini anak-anak, manakah? Ya, coba dikerjakan ya. Saya tanya yang online aja, yang offline nanti. Yang online manakah? Saya coba tanya ke Dinda. Manakah yang lebih susah diberhentikan atau gampangannya? Manakah momentumnya yang paling besar? Seperti itu. Nah, mana Dinda? Yang offline? Yang mana? Yang mana? Lihat masanya aja. 10. Masanya yang 10 gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah bahannya yang lebih padat atau lebih besar. Nah, ini agak beda teman-teman ya. Coba kalian bayangkan bola plastik, sepak bola plastik sama bola tolak peluru. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar. Tolak peluru. Bola plastik dong, kan nggak pernah gitu ya, bola tolak peluru ya. Pernah, tapi itu sangat kecil sekali. Tapi yang lebih berat yang mana? Tolak peluru kan? Otomatis itu bukan dilihat dari lebih besarnya, tapi yang lebih padat gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Oke. Tadi saya ibaratkan itu tadi, Pak I. Ada bola plastik sama bola tolak peluru. Kalau kamu lihat dari ukurannya, mana yang paling besar? Ukuran. Yang plastik kan besar kecilnya, ya, besar kecilnya. Tapi kalau padat itu sudah mewakili masanya, gitu. Gitu anak-anak. Ya ini memang agak sedikit menjebak ya. Nah, ini teori.
Oke, dari sini ada yang tanyakan nggak yang online? Ulang. Oh, siapa itu? Mikdad ya? Ya, Mikdad. Jadi jawabannya itu yang 10 kilogram. Tapi Ustadz di sini kok nggak ada, mana yang benar? Jadi gini, kalau padat itu menunjukkan massa. Kalau besar itu menunjukkan ukuran. Ukurannya besar atau kecil gitu ya. Besar atau kecil gitu. Kalau padat kan ada padat, ada lawannya itu adalah ringan. Ya. Kalau besar itu lawannya kecil. Nah, contoh misalkan kayak batu, contohnya batu sama kapas. Misalkan kerikil aja, kerikil sama kapas yang cepat turunnya yang mana? Yang kerikil kan, karena masanya kan lebih berat gitu ya daripada kapas seperti itu. Walaupun kamu kapasnya berapa gitu ya, tapi dengan batu yang kerikil karena memiliki massa yang lebih berat atau kepadatannya sangat bagus, itu maka masanya intinya masanya lebih berat gitu kalau tentang kepadatan. Karena kepadatan ini itu akan dipelajari di kimia dulu di kelas SMP gitu. Jadi kalau misalkan ada opsi jawaban kayak gini, kalian pilih yang lebih padat, bukan yang lebih besar. Tapi kalau lebih besar masanya itu baru benar. Tapi di sini kan cuma lebih besar doang, gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau lebih besar masanya, baru itu yang benar. Gitu anak-anak. Dari sini ada yang tanyakan nggak, baik yang online maupun offline? B Aulia. Jadi gini, kalau ini kan Pak ada yang perlu digarisbawahi yang ini aja anak-anak. Padat sama besarnya ya. Padat dan besar ya. Kalau padat itu pasti menunjukkan massa. Kalau besar itu menunjukkan ukuran. Sedangkan momentum itu kan rumusnya adalah M kali V, massa, bukan ukuran, gitu ya. Nah, jadi pilihnya yang lebih padat. Gitu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi, yang online maupun offline? Enggak, Ustaz. Enggak, oke. Hanum kenapa telat? Saya lupa tadi, Ustaz. Lupa. Nggak ada notifikasi WA. Iya. Yes, enggak apa-apa ya. Ada yang tanyakan, yang Ahwat atau yang Ikhwan? Fafa, Royan, Pak Iris? Ya, tenang aja. Saya ini memang saya nggak akan berikan kayak gini. Mungkin saya akan nanti saya berikan, pastinya kalian pelajari itu apa faktor-faktor yang mempengaruhi momentum. Tadi yang mempengaruhi momentum adalah masanya ya. Jika masanya diperbesar, maka momentumnya diperbesar, maka akan besar juga. Jika kecepatannya diperkecil, maka momentumnya gimana? Kecil, gitu. Itu aja. Padat besar ini memang agak ambigu. Saya akan menghilangkan soal-soal yang ambigu, gitu ya. Nah, ya. Sekarang kita akan lanjut momentum dalam 2 dimensi. Nah, kalau dalam 2 dimensi maka ada sumbu apa? X dan Y, ya. Ya, kalau di SMP kalian cuma belajar P sama dengan M kali P saja. Tapi kalau di SMA kita akan menganalisis dalam 2 dimensi. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Anissa, ya. Momentum adalah besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sedangkan momentum suatu benda, arah kecepatan benda itu, arah momentum suatu benda akan sama dengan arah kecepatan. Contoh, saya ngelempar pulpen ke arah sana, maka arah momentumnya ke kanan atau ke kiri. Kalau saya ngelemparnya ke sana kan ya, ke kanan kan ya, ke kiri ya, ke kiri ya, ke kiri. Otomatis arah momentumnya juga ke kiri. Nggak mungkin kalian ke sana, tiba-tiba ke sana. Wah, bahaya, ada makhluk jin jadi di sini. Gitu ya. Nah, jadi kita tuh belajar, nggak tahu ya orang dulu. Ngelempar gini aja dihitung gitu ya, diperhatikan gitu ya. Kita lanjut, intinya seperti ini ya. Ini digarisbawahi, arah momentum itu sama seperti arah kecepatan benda, seperti itu. Lanjut. Nah, ini
PX sudutnya ada di sini ya. Jika dekat dengan sudut, nggak harus X ya, nggak harus X. Bisa di Y. Kemarin saja saya rubah sedikit, taruh cosnya di Y, kalian tetap cos gitu. Oh bukan, anak kelas 11 ya. Kelas 11. Saya rubah itu. Intinya gini aja anak-anak. Dekat dengan sudut. Bahasa Jawanya dekat kan cedek ya. Cidek ya. Jadi cidek ada C-nya ya, cos gitu. Nah, gitu ya. Sisanya sin gitu. Dekat dengan sudut, dekat itu cidek. Jadi pakai cos. Untuk Dinda belajar bahasa Jawa. Ya, P cos Nggih, Ustaz. Nggih. P sin theta ya. Ya ini Ustaz Gagat dipelajari ya, tangan ini ya. Ini nilainya 0 kan ya? Apa sorry. Wah. Baru kemarin. Oke, kita belajar ya. Tapi insya Allah saya berikan. Untuk di matematika memang nggak diberikan, tapi saya berikan ya. Oke, di sini ada yang dicari adalah berapakah momentum pada sumbu X. Tadi sumbu X rumusnya apa? PX sama dengan P kali cos theta. Berhubung karena sudutnya di sini ya. Cos theta. Nah ya, maka P-nya berapa? Di sini sudah diketahui anak-anak. Enak, sudah diketahui ya. Ingat, kalau di soal nggak mungkin saya akan beri. Pasti saya harus cari dulu ya. 20 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Mantap. Ya, mulai seru, mulai jawabannya akar 3 KB. Dikali setengah akar 3. Coret-coret 10. Akar 3. Jawabannya yang A. Good student. Sekarang gini, berapakah besar komponen di sumbu Y? Tapi saya rubah soalnya. Jika masanya 3 kg, kalian tulis, masanya itu 3 kg, dan kecepatannya itu sama dengan 8 meter per second. Dan di sini opsinya enggak ada ya. Opsinya itu enggak ada opsi sih. Yes, ini aja. Enggak usah lah. Enggak usah pakai opsi ya. Nanti yang online dikerjakan juga ya. Jika sudutnya berapa Ustadz? Sudutnya dibuat sama aja, 30 derajat. Gitu ya. Sudutnya dibuat sama, 30 derajat. Tapi untuk PY tadi rumusnya apa PY? PY sama dengan rumusnya P kali, betul kata Alvin, P kali sin kali theta. Cuma tadi punyanya Alvin. Mantap Mikdad. Nah, dikali M kali V dikali sin. Sin berapa ini? 30 ya. Sin 30 berapa? Wes, ketemu ya jawabannya ya. Sudutnya sama gitu. 60. Oke, kalau kamu pakai yang 60 Faik, maka kamu harus pakai cos karena sudutnya yang kamu pakai sini. Kan deket kan, cidek, maka pakainya cos. Tapi kamu pakainya yang sudut 30, maka jauh kan? Kalau jauh, makanya pakai S. So far. S ya. So far. S. Cocok logi ya, cocok logi ya. Yang online dikerjakan ya, nanti saya akan beri, nggak usah screenshot. Cek Google Classroom ya, bukan cek Tokopedia. Lanjut. Loh, kenapa? Ya, lanjut ya. Oke, tadi yang ditanyakan adalah PX dan PY. Bukan PY ya. PX dan PY. Ya. Yang ditanyakan ini berapakah besar resultan momentumnya? Nah, jadi yang ditanyakan yang ini anak-anak. PR. Kenapa? Nah. Caranya gini anak-anak. Saya pakai contoh soal aja ya. Nah, contohnya gini anak-anak. Besar momentum sebuah benda arah X adalah 8 kg meter per second. Ya, ini momentumnya untuk arah X, Px itu sama dengan 8 kg meter per second. Untuk momentum arah Y itu sama dengan
6 tak ganti 6 Newton ya, karena sama. Berapakah besar resultan? Rumus resultan itu apa, anak-anak? PR sama dengan akar. Nah, ini pakai P ya. Kalau kemarin-kemarin kan pakai F kan. Kita sesuaikan. Intinya PX kuadrat ditambah PY kuadrat dikali 2 kali PX PY kali cos 90 derajat. Kenapa cos 90 derajat? Karena sini sudutnya membentuk. Nah, gitu. Cos 90 derajat nilainya 0 kan? Apa 1? 0 ya. Berarti karena di sini 0, maka cuma tinggal PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Ini nilainya 0 ya. Kok bisa 0 ya? Saya akan tulis di sini 2PX kali PY cos 90 itu 0. Apapun hasilnya dikalikan 0, apapun hasilnya apapun dikalikan 0 itu hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, intinya sudah berjuang tapi nggak ada hasilnya ya sama saja. Oke, lanjut. Maka PX kuadratnya berapa? Nah, PX-nya 8 ya. 8 kuadrat itu berapa, anak? Good. 6 kuadrat. Hasilnya sama dengan 64 tambah 36. Hasilnya berapa? 100 sama dengan 10. Wow, mudah sekali, Ustaz. Ya. Ingat, ini momentumnya sudah diberi tahu ya. Ya, momentumnya sudah diberitahu. Dari sini yang online sama offline ada yang ditanyakan enggak? Any question, student? So far aman, Ustaz. Saya kebiasaan lihat itu loh, channelnya BEMS Aryo kretek-kretek itu loh. Jadi mesti gimana aman? Biasanya bilang gini, so far aman. Jadi kebawa sampai sekarang. Oke, sudah dicatat? Lupa ya, saya sudah catat belum? Sudah, yang lagi? Sudah apa belum? Sudah ya. Yang online, jangan khawatir. Oke? Nah, sekarang bagaimana jika diketahui bukan momentumnya, tapi kecepatannya? Ya. Terus masanya juga. Ini masanya dibuat sama, ya. Tenang, masanya saya akan buat sama, anak-anak. Karena garisnya cuma 1, ya. PR-nya di sini cuma ada 1 garis. Kalau ada 2 garis, maka ada 2 masa. Nah, itu jangan. Cukup SMA 1 saja. Ya. Jadi untuk ini masanya sama ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Seperti ini, anak-anak. Tadi kan rumusnya gini kan. Kita cari dulu PX sama PY-nya. Karena belum diketahui momentumnya ya. Yang diketahui kecepatannya. Maka kita bisa mendapatkan rumus PX kuadrat plus PY kuadrat kalau sudutnya 90 derajat. Ya. Tapi ada cara mudahnya. Daripada kita mencari momentumnya masing-masing, mending kita kecepatannya kita masukkan menjadi resultan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Ingat, ini sudutnya 90 derajat. Kalau misalkan nggak 90 derajat, maka kamu harus nulis secara lengkap seperti ini, anak-anak. V akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah 2Vx kali Vy kali cos sudutnya. Gitu. Nah, setelah kamu mendapatkan VR-nya, maka tinggal kamu masukkan. Gitu. Jadi tidak usah perlu mencari momentum masing-masing. Lama, lemot, ya, lama ya. Mending gini ya, seperti itu. Ingat, soal fisika setengah pilihan ganda itu hitungan.
Uraian full hitung. Kemarin saya nyoba di kelas 11, cuma satu soal nggak hitung, tapi salah semua. Aduh, mending hitungan saja. Sebenarnya gampang loh. Ya, menurut saya gampang ya. Mudah ya, mulai aja dulu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, anak-anakku. Salah, anak-anaknya Ustadz Gaga. Nanti saya diprotes. Yang online. Ayo online. Ini kok nggak ada suaranya ini. Tiba-tiba sudah nyampe Mekah. Ya. Oke, yang nyatet boleh dicatat. Ya, kalau sudah bilang. Sama ya, tinggal saya lanjutkan ya. Oke, sekarang seperti ini anak-anak. Oh, ini kalian kerjakan aja ya. Kalian kerjakan. Sebuah benda bermasa 3 kg bergerak lurus. Oke, masanya di sini 3 kg. Terus kecepatan Vx-nya itu sama dengan 3 meter per second. Untuk Vy-nya sama dengan 4 meter per second. Berapakah resultan momentumnya atau PR-nya? Nah, ingat pakai yang cara tadi. Dicari dulu yang pertama kita cari adalah kecepatan resultannya dulu. Sudah mendapatkan kecepatan resultan, maka kita mencari PR-nya. Nah, mencari PR itu dikerjakan ya, bukan dicari. Ya. PR ya, momentum resultan maka rumusnya M dikali dengan VR ya. Virtual reality. Game ya. Oh, salah ya? Apa namanya? Betul ya? VR ya kan. Oke, gitu ya cara ngasih. Ada 2 soal tadi ya. Soal yang pertama warna ungu sama warna hijau. Tapi yang ungu tadi sudah, yang offline sudah selesai ya. Yang online nanti dikerjakan. Skui, lanjut. Biar 1 jam ini selesai momentum. Konsep dasar impuls. Ya. Impuls. Ini misalkan ada tono nih. Ada tono menendang sebuah bola. Ingat, gaya itu semua yang kamu lakukan. Berbicara, makan, mendorong meja. Pokoknya semua aktivitas itu dalam fisika disebut dengan gaya. Itu ya. Jika suatu benda mengalami gaya untuk selang waktu tertentu, maka momentum benda itu akan mengalami perubahan. Oke, coba dilihat anak-anak di LCD atau di layar ya, di layar HP kalian atau laptop kalian. Di sini ada tono menendang bola ke arah kanan. Apakah bola itu akan tetap di sini atau akan berjalan atau bergerak? Bergerak. Itulah salah satu syarat untuk impuls. Akan mengalami perubahan, ya. Itu. Kalau momentum tadi bisa itu bendanya nggak bergerak ataupun bergerak. Tapi kalau impuls itu pasti akan mengalami perubahan. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Yang online maupun offline? Online. Siang malam ku main FF. Ya. Rupanya Mas Lutfi itu masih sak pinter-pinternya gitu ya main FF ya. Memang semua butuh hiburan ya. FF ya. Karena FF itu berapa penyimpanannya FF? 1,2 GB apa? 2 ya. Sekarang ML 5 GB. HP saya sekarang. Apa Makruf? Apa Faizal? Enggak, Ustaz, Mikdad tadi. Oh, Mikdad. Kenapa Mikdad? Ya, sih. Aduh, ini kok ribet ya. Seperti Jadi gimana Mikdad? Mikdad pun ulang tab. ulang ya. Oke, impuls itu pengertiannya adalah perubahan
suatu benda mengalami gaya, maka di sini kita dalam matematis gaya itu lambangnya adalah F. Untuk selang waktu, selang ini bukan yang dibuat untuk air, itu bukan ya. Selang waktu itu perubahan. Perubahan di fisika itu lambangnya delta atau segitiga ini. Waktu itu lambangnya T, ya. Jadi impuls itu rumusnya adalah gaya dikali dengan waktu, ya, perubahan waktu atau selang waktu. Ya, impuls di sini ada Tono menendang suatu bola, menendang bola ke arah kanan, maka itu disebut dengan impuls apabila mengalami perubahan. Lanjut. Nah, sekarang soal ini gampang, ya. Rumusnya yang ditanyakan apa? Impuls memiliki gaya maka F, terus memiliki waktu T. Maka rumus impuls tadi apa, Nana? E sama dengan F kali delta. Good. Oh, nggak kelihatan. Ya. Putih aja ya. Karena di bulan yang suci ini. Asia. Kebalik. I kali F kali delta T. F-nya berapa? 200. Delta T-nya 0,01. Karena kok bisa delta T? Ustadz, ini kan cuma satu aja. Kalau delta T maka kan harus ada dua waktu. Karena di sini ada sepak bola menyentuh bola memberikan gaya tersebut selama 0,1 sekon. Jadi kalau waktunya cuma satu, tinggal kamu masukkan aja. Tapi kalau misalkan waktunya ada dua, misalkan di sini ada 2 second sama 1. Waktu pertama itu 1 second. Waktu T2-nya itu 2 second. Maka delta T ini sama saja rumusnya T2 dikurangi dengan T1. Gitu ya. Kalau misalkan waktunya ada 2. Oke? Oke. 2 Newton. Ya, ini jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Isi biut, ya. Nah, kemarin kan belajar kan termasuk banyak rumus dan 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Oke ya. Oke, bisa dicatat. Yang online ada yang ditanyakan nggak? Sembari anak-anak offline nyatet. Mikdad, ini laki-lakinya ada siapa ini? Mikdad. Oke. Oh, cuma Mikdad sama Ma'ruf ya. Luki ini kemana? Habib sudah balik, Dada. Habib insya Allah tanggal 25. Ya. Wah. Besok Senin berarti. Insya Allah seperti itu, Mikdad. Berarti 5 hari di pondok. Itu pesantren kilat, ya. Pondok Ramadan kilat. Sudah dicatat? Sudah ya, kita lanjutkan. Oke, skui lanjut. Sekarang bagaimana untuk grafik? Ya, grafik. Ini misalkan ada sebuah grafik, jadi rumusnya itu pakai luas. Nah, ya, ini bentuknya adalah persegi ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini berapa? 3 dari 6 maka selisihnya 3 ya. Terus di sini 5, dari sini ke sini 15 ya. Duh, iki apa sih ini? 15 ya, seperti ini. Maka rumusnya itu pakai rumus luasnya ya. Rumusnya adalah P kali L ya. Berhubung karena ini sisinya berbeda. Jadi ini persegi panjang ya, tapi mirip persegi. Ya seperti itulah. 15 dikali 3. Ingat, yang panjang itu yang nilainya paling besar. Soal mudah tapi peneletakan salah. Proses ya, proses. Ya. Hasilnya 4, 5. Selesai gitu. Toh. Gampang banget kan?
Fisika itu mudah sebenarnya. Iya, karena kan kalian kalau udah ulangan terus kebawa berdek dulu gitu loh. Jadinya semua rumus yang kamu hafalkan, latihan yang sudah kamu lakukan sampai wis latihan kayak Naruto gitu ya. Itu wis tiba-tiba hilang karena wis sudah kebawa fisika sulit. Lah wis sulit, ya susah nanti ngerjakan. Mudah kok sebenarnya. Oke, sudah selesai nyatet? Skui lanjut. Sekarang gini, oke. Coba dikerjakan yang ini. Ini luas, ini bangun apa anak-anak? Trapesium. Trapesium rumusnya apa? Ayo apa? Setengah AP. Oke. Yang online apa wes? Yang online apa? A plus B per 2 kali dikali ya. Kalau Ustadz saya lupa, ya wes pakai rumus segitiga. Ya. Luas segitiga apa? Nah, setengah kali alas kali tinggi. Terus ini ya migdad. Ini panjang kali lebar. Ini juga bisa kayak Ainur kemarin ngerjakan dipecah satu-satu. Sebenarnya cukup pakai luas trapesium saja. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Oke, ini coba dikerjakan ya anak-anak. Ya, baik yang online maupun offline. Ya, dikumpulkannya gampang. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini berbeda ya. Ini sudah slide terakhir ya anak-anak ya. Oke. Caranya gini, di sini ada 2 bangun, tapi bangunnya ini berbeda ya. Bangunnya ini berbeda, ini di bawah, ini di atas ya. Kalau di bawah sama di atas, maka di sini harus kita kurangi. Maka ini ada bangun pertama, ini ada bangun kedua. Oke, kita cari dulu yang luas bangun pertama ya. Luas bangun pertama. Ini panjang kali lebar ya. Lebarnya, panjangnya maka 10, lebarnya ini 5, maka 50. Nah, 15. Nah, sedangkan luas bangun kedua ini berapa? 5, rumusnya sama ya, panjang kali lebar. Apa? 4. Oh iya, good, 4. Sip, 4. Oke, 40. Sekarang kalau yang ini, luas bangun kedua, panjang kali lebar, ya. 5 ke 7 berapa selisihnya? 2. Ini tinggi, ininya 4 ya. Ingat, minus ini tetap aja kamu tulis ya. Panjangnya maka minus 4 dikali dengan lebarnya berapa? 2. Nah, seperti itu maka minus 8. Maka L1 ditambah L2. Itu ya. Maka L1 berapa L1-nya? 40 plus min 8. Maka hasilnya sama dengan 32. Selesai. Gitu. Tok untuk momentum dan impuls. Dari sini, baik online maupun offline, ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Isi kan? Isilah. Isilah. Oke, karena waktunya di sini masih ada 5 menit, baik yang offline bisa mengerjakan tugas yang ini barusan. Seperti itu ya. Oke, jadi soalnya ada 3 ya anak-anak ya, ada 3. Seperti itu. Dikumpulkannya kapan? Jumat depan, ya. Baik online maupun offline. Tapi kalau kalian bisa mengumpulkan hari ini, bagus. Seperti itu ya. Semakin kalian tidak menumpuk tugas, maka semakin lancar hafalannya. Seperti itu. Amin.
Oke, Skui, kita open cam. Yang lainnya bisa mengerjakan secara bersama-sama ya. Seperti itu. Ayo Makruf, Dinda, Aas, Kiki, Mikdad, Adel, Rati. Ayo Adel, Makruf, Sahida Aslam, Rati, Kiki, Mikdad. Ada yang ditanyakan? Malu lastat, oke, yes, gak apa-apa. Terus kita lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, makasih anak-anak ya. Dinda, gimana progres dari puisimu? Sudah atau masih belum? Sudah, Us. Kalau sudah, nanti diketik terus kirimkan ke Ustazah Intan. Us, ini coba di... Tapi judulnya belum, Us. Judulnya belum, tak apa-apa. Judul itu belakangan. Ya. Nanti judulnya coba saya baca, nanti judulnya bagus gitu ya. Mungkin jelek lo kayaknya, Us. Oh gitu ya. Mungkin ya mengungkapkan perasaan. Ya, good. Iya, benar. Ya itu puisi itu ya itu mencurahkan isi hati. Ya Allah. Kalau zaman Udah siap dari kemarin, Us, tapi belum yakin kirim ke Ustadz aja. Oh gitu ya, nggak apa-apa, harus yakin. Oke ya, makasih ya anak-anak ya. Soalnya 3, mudah kok menurut saya. Mudah menurut saya. Mudah lah, mudah. Oke, makasih ya anak-anak. Dikumpulkannya Jumat depan, terus dikumpulkan hari ini boleh ya. Semakin kalian nggak menumpuk tugas enak, bisa ML-an, bisa Free Fire-an ya. Yes ya gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.